Oke, lanjut lagi. Ini hari kedua ketiga dan ini kenapa kedua ketiga cukup lama karena emang ya di sini saya sekalian juga ada kerjaan offline ya. Jadi nggak fokus terlalu fokus di sini. Makanya ini saya buat 30 hari ya. Seharusnya sih untuk riset ini ya itu selesai lah seharian gitu harusnya. Tapi karena ada kerjaan juga, ini saya coba buat eh, di luar jam kerja sebisa saya sepulang kerja sebelum kerja itu saya coba buat riset kecil-kecilan ya. Jadi nggak bisa lengkap semua dalam sehari. Jadi ini saya 2 hari ini uh, sebelumnya saya udah buat risetnya dan sekarang mau build ya. Jadi udah dapat nih mau bikin software apa dan saya udah tektokan juga di Gemini sama ChatGPT ya. Di tektokannya lebih ke misalkan punya masalah apa, terus saya mau bikin aplikasi apa, kira-kira dalamnya apa kayak gitu-gitu ya. Nanti kita catat lagi, kita ambil kesimpulan, jadi nggak benar-benar plek ketiplek yang dikasih gitu ya. Karena kita udah riset harga, fungsi, pembedanya gitu ya. Kira-kira apa yang bisa kita masukkan ke aplikasi ini. Nah, ini saya udah coba tanya-tanya juga di forum di AI-nya. Eh, Kira-kira apa ya stack-nya gitu ya. Nah, saya baru tahu nih stack yang mungkin bisa kita pakai ya. Jadi di sini saya akan pakai PHP, Bootstrap, dan MySQL. Ini juga saya butuh proses ya. Ini sebenarnya sebelum bikin studi kasus ini, journey ini ya, itu beberapa bulan sebelumnya saya belajar tentang misalkan Next.js, PHP, Bootstrap itu apa, terus Python kayak gitu-gitu ya. Terus kalau diterapin ke server itu gimana, budgetnya gimana, itu saya udah pelajarin dan itu saya feed semua ke AI dan kira-kira racikan apa yang bagus gitu ya untuk saya biar bisa bikin aplikasi yang nggak terlalu lama karena juga ada kesibukan di offline tapi pengen bikin aplikasi yang bisa dipakai juga gitu untuk selesaiin masalah ya. Oke, jadi ketemulah dengan PHP, Bootstrap, dan MySQL. Sederhana, nggak muluk-muluk. Kenapa? Bisa dibilang bahkan PHP ini karena jadul ya, tapi sampai sekarang sih masih work. Kenapa? Karena, nah di sini, ini saya nggak ngeluarin modal uang sampai di sini yang biru-biru ini, saya nggak ngeluarin modal uang. Dan yang saya perluin itu ternyata VS Code dan Queen Coder. Jadi AI-nya nggak berbayar. Nah ini yang saya suka nih. Jadi saya belum mengeluarkan uang di sini. Jadi di pilihan bahasa pemrogramannya, stack-nya gitu dan AI yang saya pakai juga belum mengeluarkan uang. Nah ini kenapa saya bilang tadi untuk menekan di sini ya. Saya mau menekan di harga. Jadi saya coba seminimal mungkin. Saya mulai ketemu sama yang berbayar itu di beli domain. Jadi nanti saya coba rancang nama domainnya apa. Dan saya akan coba di share hosting. Kalau sekiranya nanti udah bagus, penggunanya udah banyak ya, baru saya pikirkan untuk ke VPS. Jadi pertama share hosting dulu. Pasti pertanyakan apakah memungkinkan ya kalau di awal-awal kita belum tahu, belum validasi apakah kuat atau enggak dan lain-lainnya itu kita coba share hosting dulu. Jadi saya coba modal seminimal mungkin karena pastinya ini juga cost yang saya keluarkan itu dari hasil kerjaan offline ya. Jadi saya harus pikirin ini. Jadi saya mulai keluar di domain dan share hosting. Nah ini udah saya pikirkan untuk pakai share hosting dan domain nanti saya cari dulu untuk nama yang pas ya. Jadi saya akan pakai ini dan akan dimasak di sini ya. Dalam tanda kutip dimasak, akan diracik di sini dan detail detail spek dan lain-lain itu dari AI-nya. Saya nggak terlalu gimana-gimana. Itu terserah AI-nya lah. Saya kurang mendalami, tapi saya paham bahwa ini buat apa, misalnya ini backend, Bootstrap ini untuk tampilan depannya, MySQL ini penyimpan database. Ini saya paham, tapi secara dalam saya nggak terlalu dalami. Dan nanti ke depannya untuk desain logo saya belum buat ya. Nanti saya coba rancang logonya, terus beberapa banner dan lain-lain itu saya coba pakai Inkscape. Ini open source ya. Ada Canva juga gratis dan ini juga online. Nanti saya coba posting-posting di Blogger, Medium juga ini gratis semua untuk publikasi aja. Jadi selain dari YouTube ini, saya coba nanti share tentang aplikasinya di platform-platform ini. Atau nanti yang lain yang gratis ini bakal dinamis ya, nggak akan gini terus. Jadi
Saya untuk bikin logo, aset, blog, artikel, dan lain itu nanti pakai aplikasi lain. Ini juga nggak bayar ya. Canva ada pro, tapi yang free juga udah cukup sih ya. Nah, jadi aplikasi yang mau dibuat tuh dalamnya jelas banget nanti dia bisa generate page. Misalkan mau bikin untuk halaman affiliate atau reseller apa, itu bisa generate page ya. Bisa clone website, jadi website yang eksis, yang user punya, misalkan pengguna aplikasi ini tuh punya website, tapi dia pengen bisa di-share ke resellernya atau agen-agennya gitu ya. Tapi nggak mau bikin dari awal lagi atau nggak mau bikin sistem-sistem lagi. Dia cuma perlu misalkan nomor kontak dan lainnya diganti dari website yang udah eksis. Nah itu kita sediakan clone website. Ada agensi nanti juga. Jadi rencananya memang aplikasi ini nanti juga dibuka paket agensi. Jadi yang beli agensi juga bisa jual akun user ya. Dia bisa ikut jualan. Jadi saya pengen coba juga biar penggunanya banyak dulu aja. Nanti ada feedback, baru kita sambil jalan kita perbaiki gitu ya. Nanti ada paket tahunan atau lifetime, saya pikirkan dulu. Saya masih tektokan sama AI-nya dan sambil lihat-lihat di luar sana cocoknya apa, terutama di lokal ya. Dan nanti ada link ready di aplikasinya. Jadi saat udah generate dan lain-lain, itu linknya langsung tersedia dan bisa diakses publik ya setelah di generate. Jadi mau berapapun sih harusnya nggak ada masalah ya. Dan di sini affiliate marketer atau reseller share link generator ya, generate-nya. Jadi misalkan para business owner atau lain-lain tuh bisa share halaman yang siap untuk di-generate sama si resellernya atau agen-agennya. Jadi cukup share link aja, mereka bisa generate sendiri gitu. Jadi nggak perlu kita pusing-pusing untuk generating satu-satu. Kalau mau ya nggak apa-apa, tapi usernya ini, si agen dan resellernya itu bisa generate sesuai dengan yang mereka inginkan. Tanpa harus ikut campur dari ownernya atau pemilik produknya gitu ya. Dan yang jelas bisa custom domain juga. Ini saya masih belajar ya, cara custom domainnya gimana. Jadi nggak harus tergantung sama domain yang nanti saya beli ya di sini. Tapi ini opsional sih ya, saya nggak tahu ke depan bakal lanjut apa enggak. Tapi yang jelas setelah tektokan fiturnya ini ya, dari hasil yang saya coba ATM ini, flow fitur, dan saya mau terapin di harga dan fungsi pembedanya ya. Jadi harga ada tahun the lifetime udah pasti beda sama yang lain, bahkan di Indonesia kayaknya belum ada, kalaupun ada saya belum tahu ya. Nah, kurang lebih seperti ini yang bakal dibikin. Fiturnya ada ini, tapi mungkin ke depan bisa berubah, jadi ini bisa dinamis sekali lagi, jadi nggak matuh ya. Dan nanti mungkin di hari keempat dan seterusnya kita akan coba mulai bikin ya. Ini saya baru rancang-rancang aja fiturnya sama nanti domainnya kira-kira mau apa, dan saya akan bikin logo ya. Jadi domainnya apa, saya bikin logo sambil nanti ngeracik ini ya. Jadi mungkin 456 hari ke 456 3 hari mungkin mudah-mudahan bisa mulai masak aplikasinya ya. Karena emang waktu saya tuh kalau nggak di sebelum berangkat kerja itu setelah pulang kerja gitu ya. Kalau nggak terlalu capek. Nah kayak gitu mungkin ini untuk update hari kedua ketiga. Jadi saya udah mulai manjangin lagi nih ya, mau bikin aplikasi seperti apa dan stacknya apa, modalnya apa. Jadi sejauh ini saya udah harus ngeluarin uang di domain dan share hosting. Ya kayak gitu aja, mungkin nanti kita update lagi ya di sesi kasus lainnya di hari berikutnya. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe ya kalau mau ikutin perjuangan atau journey saya bikin aplikasi 30 hari, dan kalau bisa sih langsung sekalian dijual ya. Jadi seperti itu, boleh subscribe, like video ini, biar tetap bisa ikutin channel Adenpedia. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.